Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Kita bisa lihat di sini market rally. Bitcoin sekarang harga runningnya sedang di atas dari MA20. Ada apa ini ya? Apakah para institusi memang sengaja melakukan inflow dalam beberapa hari ke belakang? Ya, apakah mereka tahu hal yang mungkin kita belum tahu gitu ya? Ya buat lo yang nggak tahu ya, DCWT sesi pertama gue sudah bahas bahwa ini sudah 8 hari berturut-turut inflow untuk ETF spot. Dan ETF spot siapa sih yang beli? Ya bukan retail. Karena kalau retail sih ya beli langsung di exchanger aja kan. Nah yang beli yang beli ETF spot Bitcoin itu otomatis biasanya institusi. Ya, I don't know, maybe they know something ya. Tapi intinya apa? Sekarang mulai rally dan di waktu bersamaan juga likuidasi mulai lumayan kejam nih ya. Dalam 4 jam terakhir 50 juta US dollar terlikuidasi, 24 jam terakhir 128 juta begitu. Dan banyaknya posisi short yang terlikuidasi begitu. Jadi apakah ini juga ke-trigger oleh para trader futures yang overconfident bahwa akan drop? Begitu. Kadang-kadang kan ya suka begitu ya. MA50-nya belum jebol, belum terjadi daily close di bawah, orang udah ngerasa udah nih pasti akan drop. Nah, maybe ya ini mirip-mirip seperti waktu initial jobless claim beberapa minggu lalu ya. Dimana BTC sempat rally dulu saat keluar initial jobless claimnya bagus, mendukung kripto ya, datanya cenderung bagus untuk kripto, naik dulu. Mungkin para bears melihat ada pelemahan atau bukan pelemahan, melihat ada kelemahan begitu dari para bulls. Jadi dia hajar and then drop ya. Ini mungkin kebalikannya nih ya. Para bulls ngelihat wah ini para bears udah gagal 3 kali nih. Udah 3 hari berturut-turut gagal nembus MA50. Mungkin ada lemah nih ya. Mereka lemah trennya mungkin. Nah ini para bulls mungkin sekarang sedang mencoba untuk membalikan ya. Membalikan momentum yang tadinya dimiliki oleh bears sejak ya arguably sih pertengahan Juni ini begitu ya. Jadi ya ini dia market ya, luar biasa ya. Tapi gue harus ingatkan satu lagi, ini belum terjadi daily close, jadi jangan, wah udah nih, ya berarti kita legit sekarang lanjut lagi bull. Belum ya, struktur masih pecah. Kita bisa lihat di sini, dia pecah dari tanggal 17 Juni, dia membuat lower high ya. Udah lower high, lanjut membuat lower low begitu. Nah, kalau Bitcoin ingin ada ingin ada momentum lagi, mengembalikan lagi struktur, dia butuh minimal daily close di atas dari 106.000 lebih 800-an. Kalau mau lebih aman di atas dari 107.000 gitu ya. Kalau itu bisa terjadi, nah ini bears mulai mendapatkan perlawanan dari para bulls nih. Begitu. Dan ya kalau sampai ini berhasil daily close lagi di atas dari MA20 berarti MA50-nya masih talk chair menjadi support ya. Wah, ya udah, tinggal kita tunggu aja. Jangan terburu-buru, jangan mengambil keputusan dulu. Ingat, tugas kita bereaksi ya. Nah, bereaksi setelah candle close. Ini masih ada 15 jam lagi sampai close. Jadi jangan terburu-buru ya. Oke. Langsung aja kita bahas ke komen. Yang pertama itu dari Robi Slowboy. Jangan lupa like, share dan subscribe. Setuju. Mantap ya. Teman-teman subscribe teman untuk teman-teman yang merasa konten ini berguna. Benar sekali ya. Mau tanya Bang, DCA meme coin contohnya yang peringkat 500-an boleh nggak Bang? Sebenarnya gini ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu besar alokasinya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Untuk portofolio spot ya. Portofolio yang bagian resiko tinggi itu boleh maksimum 10%. Begitu. Jadi kalau kasarnya modal 10 juta, ya maksimum 1 juta untuk yang resiko-resiko tinggi seperti meme coins, pre-sale dan kawan-kawannya. Jadi ya monggo-monggo saja, tapi harus siap. Meme coins in general lebih banyaknya mengecewakan dibandingkan ya boom begitu ya. Nah dari yang mengecewakan misalkan kadang-kadang lebih banyak yang mengecewakan, jadi misalkan dari 5 nih 3 mengecewakan, 2 profit. Nah tapi kadang-kadang yang 2 ini bisa nutupin semua begitu ya. Jadi ya harus sadar ada sedikit perbedaannya kalau memes tuh lebih banyaknya nggak terlalu berhasil dibandingkan yang berhasilnya begitu. Apalagi kalau kita main yang di market cap sangat kecil begitu ya. Next dari Ketut Surya, Bitcoin itu terbatas cuma 21 juta. Kalau yang lain mah masih bisa dibikin berapa aja. Enggak juga sih, ada beberapa yang sama, udah ada fix berapa juga gitu ya. Kayak beberapa yang lain contohnya apa ya, Bitcoin Cash dan lain-lain ada tuh ya. Cuman
Permasalahannya satu nih ya, dia kena 51% hack nggak begitu, kena 51% attack nggak begitu. Lain ceritanya kalau Satoshi nambahin lagi. Nah ini hati-hati ya, salah. Satoshi nggak bisa nambahin lagi ya. Yang cuma bisa nambahin lagi adalah kalau sampai terjadi kesepakatan lebih dari 51% miners setuju untuk menambahkan supply. Nah tapi itu counterintuitif, itu akan merugikan miners. Jadi satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi kalau sampai ini lebih dari 21 juta itu kalau kena hack begitu ya, kena 51% attack begitu. Nah sampai sekarang belum ada yang cukup kuat untuk bisa menghack Bitcoin Network begitu ya. Wah tapi bang kedepannya akan ada quantum computing. Nah sekarang pun BTC sudah mulai ada beberapa cara yang diajukan untuk bisa quantum computing proof lah gitu kasarnya. Jadi dia bisa tahan dengan quantum computing begitu. Jadi sekali lagi ya, ini hati-hati jangan sampai salah. In theory Bitcoin bisa ditambah ya, kalau sampai ada kesepakatan lebih dari 51% miners untuk menambahkan supply. Tapi sekali lagi, itu merugikan miners kan kalau seperti itu. Ya maka dari itu, ya logikanya, secara logika, ya secara nalar kita, satu-satunya itu bisa terjadi kalau sampai kena hack. Nah, tapi ya baik lagi tadi, sampai sekarang Bitcoin is still the most secure network. Begitu, bukan karena, wah ada server yang luar biasa, bukan. Tapi karena decentralized. Begitu, dan hash rate yang sudah dibuat oleh si Satoshi. Begitu, jadi Satoshi nggak bisa nambahin lagi supply. Ya, that's the coolest thing about Bitcoin. Banyak orang yang bilang, wah Bitcoin tuh bisa dimanipulasi begini-gini. Nggak, gini, supply dia nggak bisa dimanipulasi. Karena yang bikinnya aja udah nggak bisa ngoprek-ngoprek lagi. That's the beauty of Bitcoin. Begitu. Ya, bahkan saat Satoshi udah bikin, udah jadi nih. Ya, untuk dapatkan Bitcoinnya sendiri, Satoshi tuh nggak punya Bitcoin yang pre-mine gitu sebelumnya. Gue punya duluan. Nggak bisa, nggak ada. Dia literally fair launch. Begitu. Jadi, dari awal saat Satoshi mau BTC-nya, dia harus mining. Seperti orang biasa. Begitu. Ya. Next, dari Taufik Nugraha. Belajar dari rasa sakit. Suka nih. Mantap. Ya, itu cara paling efektif ya. Walaupun sebenarnya kalau mau dibilang, ya gue berharapnya sih jangan sampai jatuh dulu. Begitu. Tapi faktanya enggak. Kita manusia itu memang punya rasa apa ya, rasa penasaran atau mungkin rasa sombong yang lumayan tinggi gitu. Jadi kita ngerasa, ah beda, itu orang lain, rugi. Gue gak akan rugi. Nah, tapi saat udah jatuh, nah ya moga-moga ya belajar dari rasa sakit. Jangan sampai jadi orang yang bebal begitu. Udah salah sendiri tapi mencoba untuk menyalahkan orang lain terus. Nah itu gak akan maju orang seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau sampai udah jatuh kita harus belajar dari rasa sakit kita. Kalau gak rugi ya. Next, dari Anti Dukun. Kaget mak jam segini upload. Biasanya pas jam siang atau jam 5 sore. Lagi iseng-iseng main-main ke akun dukun yang main tebak-tebakan. Dapat notif TCI upload. On the way klik TCI. Tapi lucu mak, tadi sempat lihat komen di akun dukun. Responnya emang rata-rata negatif semua. Kalau dilihat dari komennya, itu bukan orang asing. Tapi membernya sendiri. Waduh ya, ada apa nih? Membernya sendiri pada marah-marah. Emang benar 3 golden rules. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan berpikir jangka panjang. Kalau dilihat-lihat yang join dukun itu pengen mau yang instan, ibarat pesugihan. Yes, benar sekali. Makanya gua kasih nama dukun kan. Yang mau datang siapa ya? Itu orang yang pengen pesugihan, pengen cepat kaya. Pergi ke dukun tapi dukunnya juga masih biasa-biasa aja. Nah gini, permasalahan satu ya, dukun pintar pun ya, dia mau sepintar apapun, dia nggak bisa ngontrol market. That's the problem begitu ya. Karena ada loh menurut gue beberapa dukun ini yang kasarnya mungkin nggak goblok, dia pinter, tapi mungkin ya balik lagi hubris ya, dia merasa bahwa gue pinter, maka gue bisa mengontrol market gitu. Dan itu adalah pemikiran yang mirip yang terjadi juga sama teman gue yang gue pernah cerita dulu sebelumnya itu ya. Dia tuh pinter sekali. Itu TA semua indikator lu tanya ke dia ngerti ya. Gue bingung, kayaknya nggak ada indikator apapun dia nggak ngerti kayaknya ya. Fundamental ngerti ya. Wah dia bisa dengan panjang lebar ngebahas begini, bisa berdebat dengan wah hebat lah ya, luar biasa. Tapi kadang-kadang dengan kepintarannya itu orang-orang tuh suka hubris. Hubris itu apa ya? Lu coba cari sini deh. Hubris. Jadi dia ngerasa bahwa oh gue gak akan salah karena gue tahu semua. Ujung-ujungnya apa? Ya itu, market akan sangat suka menggampar orang-orang yang merasa dirinya sudah pintar dan bisa mengontrol market. Ya makanya gue bilang market itu kayak punya personality ya. Kayak ya personality-nya kayak mantan paling kejam. Ya gue tanya ke lu, kalau lu punya mantan paling kejam ya, lu aneh-aneh diapain? Digampar kan? Ya begitulah ya. Itu pengen mau instan dari mana? Semoga orang-orang yang kena dukun semoga cepat sembuh dan sadar. Dah.
Thank you Matoshi dan tim TCI dan salam tabur tuai. Mantap ya. By the way, ini gua ada kesalahan teknis sebenarnya harusnya lebih nggak semalam ini ya, cuman ada kesalahan teknis lah ya. Ya, balik lagi gue ingatkan ya, 3 golden rules itu adalah rasa sakit yang gue alamin dan banyak teman-teman gue juga dulu alamin, dan itu adalah kristalisasi dari pengalaman-pengalaman kita yang nggak enak lah begitu. Makanya ada 3 golden rules. Jadi itu nggak cuma sekedar jargon ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang, itu adalah kesalahan yang sering kali 3 orang lakukan. Sorry, bukan 3 orang, yang banyak orang lakukan 3 kesalahan itu begitu. Jadi dengan lu tidak melakukan 3 kesalahan itu, possibility lu untuk lebih profit di market tuh signifikan begitu. Ya, jadi gua harap nggak cuma masuk kanan keluar kiri gitu ya. Sip, mantap. Next dari SKN Polu. Bang, gua diaduin temen gua ke keluarga. Gua katanya main judi padahal beli BTC. Ini makanya gue gini ya, kadang-kadang gue udah sering bilang berapa kali sebelumnya, nggak usah cerita ke teman, nggak usah cerita ke keluarga, udah diam-diam baik, kan lo yang ngerti gitu. Karena banyak orang tuh yang close minded ya, otaknya tuh nggak siap ya dengan perubahan zaman begitu, tidak siap dengan suatu hal yang baru. Dia taunya dulu begini gitu ya, sama kayak gini lah ya, kayak banyak sekali kan orang-orang yang orang tua yang kolot begitu ya. Wah, ngapain sih bisnis? Ngapain bisnis online? Yang bener jadi PNS. Udah, pokoknya cuma jadi PNS. Selain jadi PNS itu najis, begitu kan? Banyak yang berpikir seperti itu kan. Nah, males kan? Males nggak ngomong sama orang kayak gitu? Males. Makanya nggak usah ngomong sama sekali ke mereka. Nanti pokoknya tiba-tiba sampai lo udah jadi sultan, ya lu kalau ditanya, kok lo bisa sih kayak tiba-tiba gini? Oh, bukan tiba-tiba ya, saya berinvestasi. Di mana pokoknya ada deh ya, rezeki dari Tuhan. Udah, tutup mulut, nggak usah ngomong apa-apa lagi. Begitu, karena nggak guna ya, lu ngomong apapun akan jadi jelek ujung-ujungnya ya, karena memang manusia tuh menurut gue memang sifat dasarnya tuh rada bangke jujurnya ya. Manusia tuh secara dasarnya tuh memang sedikit menyebalkan begitu ya, susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Jadi lu bener pun akan selalu dicoba dicari bengkoknya begitu. Jadi ya gue sarankan sekali lagi, ya udah lu bilang aja, oh enggak, udah enggak. Bilang aja udah enggak, tapi lu tetap invest, diam. Nanti waktunya udah lu jadi sultan, ya udah diam aja. Diam baik pokoknya, ya. Silent is golden kalau untuk urusan investasi. Nggak usah banyak cuap-cuap ke orang lain gitu. Makanya gue suka rada geli gitu kalau ngeliat orang, wah ya, no porto hoax, harus kasih lihat aset lu berapa bla bla. Konyol sekali seperti itu. Buat apa? Ya, buat apa orang tahu lu punya banyak aset ini, aset itu? Itu kelemahan menurut gua. Mendingan diam-diam saja, ya, tenang-tenang saja. Hidup kan bukan untuk ini. Hidup itu bukan untuk kita mendapatkan approval dari orang lain, ya. Bukan untuk kita mencari bukan untuk mencari approval dari orang lain. Yang penting kita hidup tuh tenang. Ya, at least itu cara pemikiran gua ya, karena orang lain mungkin punya cara berpikir yang berbeda. Banyak orang yang ingin terkenal, banyak orang yang ingin diidolakan. Kalau gua sih enggak. Ya, hidup tuh sebisa mungkin sustainable ya, dan justru kalau menurut gue jangan sampai kita terlalu banyak urusan sama orang. Kalau gue sih ya, karena kenapa, orang tuh lebih banyak bangkainya dibanding enaknya gitu ya, apa banyak kan orang nggak bener dibandingin yang bener begitu. Maka dari itu ya lebih baik sedikit saja orang tapi yang berkualitas gitu, dibandingin lu pengen terkenal, pengen pengen diketahui oleh semua orang gitu ya, tapi ujung-ujungnya ya dibacotin lagi, diomongin lagi, busuk lah intinya ya. Jadi ya, silence is golden ya. Next, Husnah. Terima kasih atas edukasinya bang. Orang yang nggak mau diedukasi itu orang-orang bodoh, merasa pintar, karena rezeki itu tergantung dari ilmu, bukan hanya sekedar keberuntungan. Yes, benar sekali ya. Karena keberuntungan itu nggak bisa diulang-ulang, makanya namanya beruntung gitu ya. Jadi ya benar banget sih ya. Kadang-kadang orang yang nggak mau diedukasi itu bodoh. Karena kenapa? Oh, ini dikasih faktanya kok, dikasih fakta di depan muka masih dablek, ya itu bodoh namanya ya. Beda sama kalau belum tahu ya udah, mungkin memang belum sampai saja infonya begitu ya. Mantap. Wah, sebentar, ada yang kelewat nggak? Oke, next dari Crypto Saham Side Hustle. Akhirnya my favorite YouTuber Bang Toshi upload. Yay. Oh ya bang, mau nanya nih, kemarin kan saya open posisi long BTC di range 104 ribuan. Ternyata diajak turun ke 103.800 dan akhirnya kelikuidasi. Waduh, lu turun segini keliquid, hati-hati, ini artinya over leverage ya.
Nah, minta sarannya dong Bang tentang bagaimana komposisi leverage yang aman untuk open posisi di futures dan penyesuaian leverage-nya dengan margin yang kita punya. Bagaimana Bang biar nggak gampang terliquidasi? Liquidasi yang saya alami kemarin saya jadikan pembelajaran buat lebih konservatif lagi. Terima kasih banyak sebelumnya Bang Toshi. Sukses terus dan salam terbertuai. Mantap ya. Ya, waduh. Bentar, kok turun sendiri dia? Oke. Ya udah, ya berarti lu udah sadar ada kesalahan. Itu penting karena banyak orang yang udah salah nggak sadar begitu. This is good. Berarti udah oke, ini ada kesalahan nih. Karena turunnya dikit banget kan dari 4.000 dari 104.000 ke 103.800 tuh nggak gede begitu ya. Nah, berarti gini, sebenarnya patokannya ya cara paling gampang tuh satu. Saat lu buka posisi, lu cek harga likuidasi di mana. Kalau harga likuidasi itu ya atas bawah ya, kalau dia cuma gerak kurang dari 10% udah liquid, itu lu over leverage, udah pasti itu ya. Nah, kalau gua kan masuknya kalau futures tuh gua very konservatif. Begitu. Gua tuh cuma nyari 1 sampai maksimum 5%, jarang sekali di atas 5% dari modal. Begitu ya. Nah, jadi kayak kalau gua misalkan gini ya. Lu leverage 100, misalkan 100x begitu ya. Nah, berarti kalau misalkan modal lu $10.000 ya, berarti kali 100x berarti kan jadi 1 juta tuh ya. Nah, kalau gua biasa ngambil 10%-nya dari maksimum ya yang gua bisa pakai. Berarti dari 1 juta itu ya berarti 10.000. Kalau gua gitu patokannya, dan ini cross ya, bukan bukan isolated, karena gua kebiasaan cross dari dulu kan. Gua ya kalau lu trading commodities, forex gitu banyaknya langsung cross, nggak ada pilihan isolated. Jadi udah kebiasaan ngitungnya cara cross lah begitu ya. Kalau gua seperti itu. Tapi kadang-kadang orang merasa, "Bang, itu kayak nggak pakai leverage kelasannya Bang." Ya kalau gua sih nyaman seperti itu. Nah, makanya sekali lagi kalau gua patokannya gini ya. Patokannya kalau lu buka posisi futures ya, lalu harga likuidasinya itu ya, market gerak atas atau bawah 10% lu ke liquid, itu udah pasti over leverage begitu. Bahkan kalau mau ngomong lebih aman lagi, minimum 20% gitu. Jadi kasarnya gini, kalau lu buka posisi nih, misalkan lu buka short gitu ya. Contoh short di mana ya? Contoh long aja deh. Ini ada long soalnya ya. Retest 1, retest 2 nih. Nah, pas lu buka di sini, kalau market dia misalkan turun ke bawah 10% lu kena liquid, nah itu udah over leverage. Begitu. Jadi ya paling gampangnya ceknya seperti itu. Kalau harga likuidasi terlalu dekat dengan harga running, itu over leverage udah pasti. Begitu ya. Itulah kurang lebih ya. Sip, next. Dari Imam, Bang, bahas juga dong apa statistik bulan Juni lebih sering merah sedangkan Juni lebih banyak hijau ya. Oh, jadi Juni banyakkan merah atau hijau. Kita udah bahas di awal bulan ya, mungkin lo kelewat. Gini, bulan Juni itu menyebalkannya 50-50. Serius. At least sampai tahun kemarin ya, tahun ini kan belum ada, belum keluar ya, 50-50. Jadi ya ya sudah, kalau 50-50 ya kita udah kayak ini aja, udah kayak lempar koin gitu kan. Jadi ada yang hijau ya, ada yang enggak begitu. Nanti yang statistiknya lebih sering merah tuh Agustus gitu ya. Ya udah, gitu sih kurang lebih jawabannya ya. Terakhir dari Telah Lama Edan. Waduh ya, Telah Lama Edan. Edan tuh gila ya. Memang keadaan yang memaksa bikin orang mau belajar. Dalam rangka menghadapi bear market tahun depan, sampai saya belain belajar future supaya bisa lebih memantapkan diri trading 2 arah yang awalnya tarik garis seperti orang tolol. Waduh, berkat video ente Bang, yang bagian terakhir saya ulang-ulang, saya bisa lebih paham dan bisa eksekusi dengan cepat. Mantap. Ya, struktur tuh berarti ya. Nah, mungkin gue ingatkan lagi, untuk struktur itu, struktur yang makin lama makin gak terlalu efektif. Kenapa? Karena recency bias. Begitu. Jadi itu mungkin ya tips buat lo. Begitu. Jadi kadang-kadang beberapa lama kalau ada struktur tertentu yang udah kelamaan, gue suka hapus. Itu apalagi yang kejebol terus. Gitu ya. Sip, mantap. Ya, gue suka banget orang yang mau terus belajar. Karena aduh, banyaknya orang tuh apa ya, kadang-kadang bukan cuma kepinter, males aja. Begitu ya. Ya, jadi semoga makin banyak lagi orang-orang yang mau belajar. Dan sebenarnya lebih penting lagi aja ya, yang lebih penting lagi adalah mau punya mindset yang tepat. Karena kalau cuma belajar doang jadi pinter secara teknis, ya kayak gue bilang tadi, ada yang pinter banget, tapi kalau mindsetnya salah ya boncos mulu gitu ya. Mantap. Next, kita langsung aja masuk ke buy limit ya.
Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, ya seperti biasa lah ya, kita disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini, dan hari ini ya sponsor kita adalah Wallbe ya. Nah, Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke futures. Walaupun ada juga spot, tapi spotnya lebih ke memes begitu ya. Jadi kalau memes ya otomatis ini masuknya ke yang lebih beresiko, masuk ke bagian yang 10% maksimum itu ya. Nah, tapi milih futures maka dari itu ya lebih bagus untuk orang-orang yang intermediate sampai ke advance. Jadi jangan yang newbie lah. Yang newbie fokus dulu spot ya, belajar dulu punya SOP. Nah, baru pelan-pelan boleh ke futures ya. Nah, yang unik dari Wallbe ini mereka itu ada AI begitu. Jadi lu bisa misalkan bantu TPSL ya dengan AI bisa ya, atau juga bisa lu buka posisi dari awal langsung dibuka pakai AI. Begitu juga bisa ya. Dan bisa disesuaikan juga risk profile-nya dengan yang lo mau. Di sini ada yang paling konservatif ya, di sini low risk BTC aja, ada yang medium risk, ada juga yang high risk begitu ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya sudah ada TPSL. Jadi ya cenderung ketaker lah ya, minusnya sampai berapa begitu. Tapi di sini kita nggak tahu SOP-nya apa dan kita hanya ngikutin saja AI ya. Maka dari itu ya sebenarnya lebih ideal kalau lu punya SOP sendiri begitu ya, tapi bagi yang mau coba boleh-boleh aja ya. Dan yang unik juga dari Wallbe ini mereka itu ada rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lu yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto ya, akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Ya, jadi buat yang tertarik untuk coba silakan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallbe. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 dari kemarin ya. Nah, artinya kita sudah punya posisi long juga dari kemarin. Tetapi sayangnya kemarin dan hari ini belum sampai kena target TP ya. Nah, tapi buat elu yang agresif, ini udah mau akhir minggu juga ya, mungkin boleh pertimbangkan yang di hari ini ya, di jam setengah 8. Kalau masih belum kena target TP juga, ya boleh pertimbangkan untuk tutup posisi karena sebenarnya profitnya yang nggak kecil-kecil amat sih, lumayan ya. Nih, oh sorry, salah. Nah sini ya, sekarang itu udah keadaannya profit 1,7 begitu. Jadi ya kalau masih belum kena juga mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 144,52, lalu ada juga di angka 137,39 dan di 135,6. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI masih belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Spotnya ada di angka 2,48, 2,31 dan 2,23. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano retest pertama sudah terjadi di 0,61134 ya. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 0,5563. Atau ya by the time dia sudah sudah mendekati jam-jam rawan setengah 8, mungkin boleh pertimbangkan untuk ditutup gitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 0,5563 ya. Sisanya ya masih cukup jauh, jadi ya udahlah ya, itu dulu aja deh ya. Semoga nahan kayak di sini nih, kayak di April kemarin ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.